Sore ini kami dari kelompok 6 akan membahas kaidah keempat qiraat Ibnu Amir dalam surat Mumtahanah. Kami mohon maaf ya Ustazah karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan saya, jadi saya hanya membahas ayat 1 sampai ke 5 saja. Izin untuk share screen. Plus presentasi pengantar ilmu qiraat dengan dosen pengampur Yatu Muna, SPD MAG, disusun oleh Muhammad Anwar Badi dan Siti Maulida. Kaidah umum qiraat Ibnu Amir dalam surat Mumtahanah, dalam hal ini variasi bacaan Ibnu Amir yang diriwayatkan oleh Ibnu Amir memiliki keunikan tersendiri. Qiraat ini merupakan salah satu dari 7 qiraat mutawatir yang diakui oleh para ulama. Bab 1, latar belakangnya, Al-Quran diturunkan dalam beragam bentuk bacaan atau qiraat sebagai bentuk kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat Islam. Beragam qiraat ini tidak hanya mempermudah umat dalam baca Al-Quran, tapi juga menunjukkan keluasan kekayaan bahasa Arab. Tetapi qiraat ini memiliki karakter unik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh para sahabat seperti tabi'in dengan sanad yang mutawatir atau bersambung hingga Rasulullah. Ibnu Amir ad-Dimashqi merupakan salah satu dari 7 imam qiraat yang memiliki otoritas besar dalam periwayatan bacaan Al-Quran. Sebagai seorang tabi'in yang hidup di era awal Islam, beliau memiliki kedudukan tinggi dalam rantai periwayatan qiraat yang otentik. Mempelajari kaidah-kaidah yang diterapkan dalam qiraat beliau menjadi sangat penting untuk menjaga orisinalitas keindahan bacaan Al-Quran sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Dalam makalah ini, rumusan masalahnya siapa Ibnu Amir ad-Dimashqi dan bagaimana posisinya dalam tradisi qiraat Al-Quran, apa saja kaidah umum yang diterapkan dalam qiraat beliau, dan keistimewaan dan keunikan bacaan Imam Ibnu Amir dibandingkan qiraat lainnya. Tujuan penulisan dalam makalah ini menjelaskan profil biografi ringkas Imam Ibnu Amir, kemudian merinci dan menganalisis kaidah-kaidah umum yang diterapkan dalam qiraat beliau dan memberikan pemahaman dalam biografi Imam Ibnu Amir. Biografi sebentar, bisa dikembalikan. Nama Abdullah ibn Amir bin Yazid bin Tamim al-Yasib ad-Dimashqi lahir di kota Damaskus, Suriah pada tahun 8 Hijriah, sekitar 629 Masehi, wafat pada tahun 1118 Hijriah atau 736 Masehi. Beliau mencapai umur 110 tahun, memungkinkan untuk menyaksikan perkembangan peradaban Islam dari masa Khulafaur Rasyidin hingga awal dinasti Umayyah. Termasuk golongan tabi'in, yaitu generasi muslim yang hidup setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW dan bertemu dengan beliau. Karir beliau yaitu sebagai qadhi atau hakim di kota Damaskus pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ahli qiraat yang memiliki otoritas tinggi, sanad keilmuannya dalam bidang Al-Quran adalah qiraat diperoleh melalui pembelajaran langsung dari beberapa sahabat mulia seperti Mughirah bin Abi Syihab dan Mughirah bin Abi Syihab al-Makhzumi.
Definisi dari qiraat ya secara bahasa berarti bacaan, sedangkan istilah merujuk pada variasi bacaan Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir atau bersambung sanadnya dengan Nabi Muhammad SAW. Variasi dalam qiraat itu mencapai beberapa aspek pengucapan, di antaranya adalah pengucapan huruf-huruf tertentu dengan cara yang berbeda, pemanjangan atau pembendakan huruf mat, huruf yang dibaca panjang maksudnya, penggunaan sinonim dalam beberapa kata, serta perbedaan dalam bentuk jamak dan tunggal pada kata-kata tertentu. Menurut Imam Ibnu Jahari, seorang ulama dalam bidang kiroat, menegaskan bahwa kiroat yang sahih harus memenuhi 3 kriteria utama, yaitu satu, mushaf Utsmani, sahih sanadnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kiroat Imam Ibnu Amir telah memenuhi kaidah ketiga kriteria, sehingga diakui sebagai salah satu 7 kiroat mutawatir yang dapat dijadikan rujukan dalam baca Al-Quran. Qiraat Ibnu Amir memiliki kekuatan sanad dan penerimaan umat Islam terhadapnya menjadikan sebagai salah satu qiraat yang sah dan diakui. Karakteristik yang beliau punya adalah mencakup tahqiq atau melafalkan huruf secara jelas, kemudian tasil memudahkan pelafalan hamzah, imalah atau memiringkan bunyi fathah ke kasroh, dan mat mempanjangkan vokal, dan aspek-aspek lainnya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat dari ahli nahwu mengenai beberapa usul atau aturan pokok dalam qiraat beliau, namun beberapa kekuatan sanad dan penerimaan umat Islam terhadapnya menjadikannya sebagai salah satu qiraat yang sah dan diakui. Kaidah qiraat Ibnu Amir itu tidak melakukan imalah, berbeda dengan bacaan Imam Wars dan Imam Hamzah. Beliau Imam Ibnu Amir membaca huruf secara lurus tanpa imalah atau condong suara ke i seperti dalam mat. Kemudian mat tobi'i, standar bacaan mat asli dipanjangkan secara biasa, tidak dilebihkan. Kemudian takhfif tasdid, pada beberapa tempat tasdid diringankan, tidak ditekan kuat. Kemudian perubahan struktur kata, terkadang terdapat variasi dalam bentuk kata kerja atau fi'il dan kata benda atau isim, misalnya pada bentuk ini. Kaidah qiraat Ibnu Amir secara mat, mutasil dan munfasil tawasud 4 harokat. Kemudian kaidah yang kedua, 2 hamzah dalam satu kalimat. Menurut riwayat Hisham, keduanya berharokat fathah, membaca tasil dan tahqiq hamzah. Kedua, masing-masing dengan idgham kecuali beberapa kalimat. Kemudian yang ketiga, jika hamzah kedua berharokat dhamma atau kasroh, maka dibaca tahqiq dengan idghal dan tanpa idghal, kecuali beberapa tempat. Menurut Ibnu Ja'wan, membaca tahqiq tanpa idghal secara mutlak. Kaidah yang ketiga, 2 hamzah dalam 2 kalimat. Ibnu Amir membaca tahqiq pada 2 hamzah dalam 2 kalimat secara mutlak. Kemudian yang keempat, wakaf di kalimat berhamzah. Menurut Hisham, bacanya dengan takhir hamzah di akhir kalimat, baik dengan cara ibdal, naql, tahsil maupun hafs atau membuang, sesuai dengan keadaan hamzah tersebut, yakni sesuai dengan tulisannya, harokatnya dan apa yang mendahulunya, dengan syarat hamzah tersebut ada di akhir kalimat, yakni huruf terakhir dalam sebuah kalimat. Adapun hamzah yang berada di awal kalimat atau di tengah kalimat, maka Hisham hanya membacanya dengan tahqiq. Adapun Ibnu Ja'wan, beliau membaca tahqiq secara mutlak. Fathah, imalah, dan taklil. Ibnu Amir yang asal dalam baca fathah pada alif, namun beliau hanya membaca imalah pada huruf
beberapa huruf berbeda-beda sebagaimana Hisam membaca imalah. Yang kedua, Ibnu Zakwan membaca imalah ja'ah atau wasa'ah di seluruh Al-Quran secara mutlak. Adapun lafaz ja'ada, beliau membaca imalah saja satu wajah hanya pada tempat pertama di dalam Al-Quran, yakni di surat Al-Baqarah. Adapun di tempat-tempat lainnya, beliau membaca dengan dua wajah, yaitu imalah dan fathah. Yang terakhir, ya idafah. Ibnu Amir membacanya dengan sukun pada ya idafah yang setelahnya berupa hamzah kotok tanpa memandang apakah berharokat fathah atau dhamma atau kasroh, kecuali beberapa tempat. Perbandingan dengan qiraat Ibnu Amir dengan qiraat lainnya. Aspek yang dikaji yaitu mad munfasil dan mutasil. Pada Ibnu Amir 4 harokat, Hafiz Asim 4 harokat, kalau Wars An-Nafi 6 harokat, Ibnu Hamzah 5 harokat. Perlakuan Hamzah pada Ibnu Amir tasil saat berdampingan, Hafiz dan Hasim tahqiq atau tegas. Pada riwayat Wars An-Nafi ibdal atau penggantian. Ibnu Hamzah tasih saat berdampingan. Aspek imalah pada Ibnu Amir sangat jarang. Kalau Hafiz Asim tidak ada imalah, Wars An-Nafi dalam bentuk taklil imalahnya. Imam Ibnu Hamzah imalah sering. Perbandingan di atas menunjukkan bahwa qiraat Imam Ibnu Amir memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari qiraat pada imam lainnya. Keunikan ini mencerminkan latar belakang geografis dan budaya linguistik wilayah Syam, tempat qiraat Ibnu Amir berkembang dan tersebar. Pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan ini penting untuk mengapresiasi kekayaan tradisi bacaan Al-Quran dan kompleksitas sistem periwayatannya. Praktek qiraat pada Ibnu Amir dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1-5. Dalam surat pertama ini ada mad wajib, itu pada ayat Auliya'ah. Kemudian sama ini mad wajibnya dibaca berarti 4 harokat. Auliya'ah, wabatigo'ah, sawa'ah. Kemudian mad muntasil bima'a ajwaitum wama a'lantum. Ini mad muntasil atau mad jais. Kemudian ditemukan imalahnya ja'akum, dibaca pada pada Ibnu Amir ini dibacanya bukan ja'akum tapi C, J-nya dipanjangin menjadi C, J-akum gitu. Pada ayat kedua dan ketiga terdapat mad yang dibaca 4 harokat, yaitu mad ini tadi mad wajib ya, atau mad munfasil atau muntasil. Maaf nggak apa. Ada akum sama bil su'ah. Kemudian pada ayat 3 ini ada ayat bunyinya bifasli. Ini termasuk khilaf. Pada ayat keempat, pada surat ayat keempat ini, ayat ke aswatun hasanah. Uswatun hasanah ini masuk dalam kategori khilaf. Kemudian fi Ibrahimah ini dibaca fi Ibrahimah. Kemudian ma'akun idqalu.
dan Ibrahim. Jadi yang pertama Ibrahim, kemudian ini yang terakhir Ibrahim. Ini termasuk dalam, saya tidak hafal. Bentar. Masuk pada ayat kelima, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da qabur waghfir lana Rabbana innakum antal azizul hakim. Ini kemudian ini ya. Ini rangkuman daripada ayat-ayat dalam surat Mumtahanah ayat 1 sampai 5 tadi. Yang masuk pada mat mutasil wajib, yaitu kata ayat auliya wabadigo'ah sawa'ah bisu'i. Kemudian mat munfasil atau jaisnya bima akhfaitum. Kemudian wama a'lantum bayastua ilaikum. Kemudian fi sama ma'ahu idqalu rabbana innaka. Kemudian imalahnya ja'akum dibaca C, kilafnya yafsilu dibaca iswatun, itu yang uswatun hasanah dibaca iswatun. Kemudian Ibrahimah dibaca Ibrohama. Menurut Hisam, Ibrahim kata yang terakhir tetap Ibrahimah. Kesimpulannya, qiraat Imam Ibnu Amir ad-Dimashqi memperlihatkan keunikan dan kekhasan dalam struktur bacaan Al-Quran dengan karakteristik utama berupa penerapan idgham kabir, tasil hamzah dan konsistensi dalam bentuk kata. Keistimewaan ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana Al-Quran dibaca dan dipahami oleh generasi awal umat Islam, khususnya di wilayah Syam. Kemudian melalui kajian terhadap kaidah-kaidah qiraat Imam Ibnu Amir, kita dapat melihat betapa luas dan kayanya bacaan Al-Quran dalam menjaga lafaz orisinalnya. Keberagaman qiraat ini bukan merupakan pertentangan, melainkan variasi yang saling melengkapi dan memperkaya pemahaman terhadap kitab suci umat Islam. Penerapan kaidah-kaidah qiraat Imam Ibnu Amir dalam surat Mumtahanah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan secara konkret dalam bacaan Al-Quran, memberikan contoh nyata tentang bagaimana qiraat Imam Ibnu Amir berbeda dengan qiraat lainnya, namun tetap dalam kerangka yang diakui dan diterima dalam tradisi Islam. Jazakumullah khair, semoga Allah membalas kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi makalah kami. Ya. Baik, terima kasih. Ini siapa ini? Ustazah Maulidah Adin Mehitut kalau di situ Ustazah sama sama yang satunya ya? bukan. Satunya ini siapa Anwar Fuadi Ustazah, tapi beliau belum masuk. Iya. Oke, berarti single presenter ya, Kak Maulidah. Oke, terima kasih banyak atas presentasinya. Baik. Oke, baik teman-teman semuanya, kita apresiasi presentasi dan usaha dari Kakak Maulidah. Tentu saja ada beberapa koreksi dari saya, dan sebetulnya presentasi di mata kuliah ini sangat simpel teman-teman ya. Ini saya perhatikan, saya baca makalahnya, sebetulnya kalau misalnya fokus ke qiraat, perbedaan ikhtilaf bacaan yang ada di surah Al-Mumtahanah itu cepat
ya, karena nggak terlalu banyak sebetulnya. Gitu. Tapi karena biasanya teman-teman itu entah untuk mengejar tulisannya agar lebih banyak atau gimana, saya nggak tahu. Jadi kemana-mana malah lebih banyak gitu. Harusnya fokus ke surah yang sudah kita tetapkan biar lebih enak gitu. Kaidahnya jadi terfokus. Jadi yang kaidah usuliyah yang ada di surah ini tuh apa saja. Terus nanti dibahas di makalahnya. Nanti boleh direvisi lagi ya. Kak Maulida Ya, sama Pak Anwar Fuadi. Lebih dirampingkan aja. Yang ada di surah Al-Mumtahanah aja udah cukup ya. Biar nggak kemana-mana. Karena apa? Kaidah usuliyah ini banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya pemula untuk ilmu qiraat ini nanti mumet ya. Pasti mumet ya, bingung. Apalagi kalau misalnya modal bahasa Arabnya itu masih PR, model tajwidnya masih PR. Jadi makanya ini saya pilihkan surah-surah yang sekiranya ikhtilafnya nggak terlalu banyak. Biar apa ya? Biar minimal jenengan itu tahulah, oh ternyata ada bacaan seperti ini. Cukup itu aja sebetulnya. Jadi tidak perlu dilebarkan kemana-mana makalahnya, cukup ikhtilaf qiraat yang kaidah usuliyah apa yang ada di surah itu, kemudian perbedaannya apa saja di setiap ayatnya, gitu aja cukup ya. Nanti boleh direvisi makalahnya. Sekarang kita coba praktek dulu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya nanti presentasi mendatang, itu diperhatikan satu dari segi apanya, dari segi matnya. Jadi qiraat itu tidak jauh-jauh dari mat, tidak jauh-jauh dari hamzah, tidak jauh-jauh dari mim jamak, tidak jauh-jauh dari idgham, izhar, dan beberapa kasus farshil huruf atau kaidah khusus. Tuh, sebetulnya kan kita di sini presentasinya kaidah usuliyah, tapi kita tidak akan bisa menghindar kalau dalam surah itu ada kita sebutkan, seperti misalnya tadi disebut ya, kalau hafaz kita bacanya yafsilu, kalau qiraat Ibnu Amir bacanya yufassilu, itu bagian dari kaidah khusus. Kemudian Ibrahim jadi Ibrahim itu bagian dari kaidah khusus atau farshil huruf. Kemudian uswatun jadi iswatun itu bagian dari kaidah farshil huruf. Makanya kalau misalnya nanti dalam surah yang selanjutnya ada kaidah khusus, tetap harus disebutkan. Tadi bagus disebutkan semuanya kaidah khususnya. Cuman dari al-qaidah al-usuliyahnya yang masih gelambir tadi ya, masih belum jelas gitu. Makanya di sini kita sebetulnya persimple apa ini? Sesuaikan dengan UTS. Oke, siap ya. Boleh, siap. Terima kasih sudah diingatkan Pak Saiful. UTS-nya nggak sulit kok, insya Allah cuman sekitar 5 poin soal aja ya. Dan akan saya usahakan, saya mudahkan, dan juga nanti tetap boleh lihat referensi, cuman ada waktunya ya. Tantangan kalian hanya di waktu saja sebetulnya. Gitu. Bentar, nanti soal UTS belakangan ya. Kita bahas ke ayat ini dulu. Surah Al-Mumtahanah, qiraat Ibnu Amir. Nanti yang presentasi mendatang silahkan dijelaskan dulu. Qiraat siapa, perawinya siapa. Biar teman-teman ngeh dulu. Ibnu Amir ini perawinya ada 2. Tadi sudah disebutkan sama Kak Maulida, tapi agak telat. Jadi teman-teman itu tiba-tiba mendengar nama siapa Hisham, siapa Ibnu Zakwan. Nah, itu kan nanti yang tidak terlalu menyimak jadi bingung. Ini siapa ini gitu. Jadi harus dijelaskan dari awal. Ibnu Amir perawinya ada 2. Yang pertama Hisham, yang kedua Ibnu Zakwan. Harus berurutan ya, karena berkaitan dengan cara kita menjamak qiraat atau membaca qiraatnya. Siapa yang lebih dulu itu berkaitan dengan siapa perawi yang paling awal gitu ya. Jadi harus berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Ibnu Zakwan, Hisham, Ibnu Zakwan tidak boleh dibolak-balik ya. Jadi harus berurutan, selalu Hisham yang di awal. Nah, ini pertama yang ada, yang paling mendasar adalah perbedaannya ada di mat. Mat apa? Mat muttasil, mat munfasil. Itu dulu yang pertama. Yang perlu diperhatikan.
Bagaimana mat muttasil, bagaimana mat munfasilnya? Karena di setiap surah dalam Al-Quran itu tidak bisa terhindar dari mat dua ini. Ya, mat wajib muttasil dengan menyebutnya seperti itu, mat jaiz munfasil seperti itu ya. Jadi dua mat ini selalu ada dalam setiap surah di Al-Quran. Maka ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Apakah ada perbedaan mat muttasil dan mat munfasilnya dengan qiraat-qiraat yang lain? Nah, kalau misalnya presentasi yang kemarin Imam Abu Amr, riwayatnya, perawinya, yang pertama adalah Ad-Duri, yang kedua adalah As-Susi. Itu kan ada perbedaan dengan panjang matnya Ibnu Amir ini. Kalau Imam Abu Amr itu bacanya mat munfasilnya 2, mat muttasilnya 4, dua-duanya. Kalau Imam Ibnu Amir baca mat muttasil dan mat munfasilnya itu tawassut atau 4 harokat. Hisham 4 harokat, Ibnu Zakwan 4 harokat. Ya. Jadi berbeda dengan Hafiz. Kalau Hafiz ada pilihan-pilihannya. Makanya sebetulnya tajwidnya pun sedikit berbeda. Nanti di bagian idgham itu juga berbeda. Yang biasanya mungkin disebut al-idgham al-mutajanisain oleh Hafiz, itu di qiraat-qiraat lain bisa jadi lebih kompleks, lebih banyak idghamnya, atau bahkan tidak ada. Jadi beda. Kalau misalnya kita rumuskan gitu, ilmu tajwidnya sedikit ada perbedaan, ya. Biasanya yang paling banyak perbedaannya ya di bagian kalau ada idgham-idghamnya itu kombinasi pertemuan hurufnya itu beda. Ya, kemudian kombinasi antara pertemuan dua hamzahnya, baik itu dalam satu kata maupun dalam dua kata. Gitu. Jadi gimana? Untuk matnya Ibnu Amir membaca 4 harokat, baik mat munfasil maupun mat muttasil. Ya, di sini banyak ya, ada banyak. Kemudian yang kedua ini di baris kedua ada lafal ja'akum. Ja'akum itu ada perbedaan antara Hisham dan Ibnu Zakwan. Kalau Hisham membacanya itu biduni imalah atau tanpa imalah, alias fathah aja, biasa aja. Ja'akum, ja'akum. Jadi misalnya kita membaca qiraat dengan dijamak ya, itu kita membaca riwayat Hisham terlebih dahulu dengan membaca fathah tanpa diimalah. Kemudian baru kita ulangi bacaan ja'akum dengan riwayat Ibnu Zakwan dengan imalah. Ja'akum. 4 harf idgham. Ada ini adalah qad atau dalnya qad bertemu dengan dotnya dolla. Jadi misalnya nanti dalam surah lain dengan menemui ada qad ya, qaf dal, baik itu depannya fa, depannya la. Kalau misalnya bertemu dengan huruf dod, maka Ibnu Amir itu dua perawinya membaca dengan idgham. Idgham bagaimana? Cara membacanya, suara dalnya itu dimasukkan ke dalam suara dod. Jadi faqabbala langsung masuk ke makhrajnya dod. Faqabbala. Seperti itu. Idgham, prakteknya idgham di semua imam qiraat seperti itu. Ya, tidak ada perbedaan. Hanya saja kombinasi pertemuan hurufnya beda-beda. Kalau Abu Amr apa bertemu apa misalnya. Kalau ini apa bertemu apa, ada yang sama, ada yang beda. Jadi kombinasinya ini beda-beda, harus dihafal kalau misalnya nanti jenengan mau belajar lebih serius ya. Tapi jenengan fokus ke surah ini aja biar tidak mumet, biar tidak bingung. Oke, kemudian tadi ada farshil huruf. Ya. Di sini ada kata yafsilu. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum.
Dua-dua perawinya, baik Hisham maupun Ibnu Zakwan membacanya dengan bidhammil ya, ya-nya didhammahkan, yu, kemudian wa fathil fa, fa-nya di fathah, yang asalnya fa-nya disukun, jadi di fathah. Yu, fa, kemudian shadnya disyiddah dan di kasroh. Yufassilu, yang asalnya yafsilu, jadi yufassilu. Jadi kalau misalnya ada yang sama seperti ini tidak perlu diulang. Kalau yang lain sama, gitu. Jadi tidak perlu diulang. Yang perlu diulang hanya ketika Hisham dan Ibnu Zakwan berbeda. Kemudian ada uswatun, yang dibaca iswatun, hamzahnya uswatun itu dibaca kasroh, ya, itu termasuk kaidah khusus ya, jadi perlu diperhatikan dan perlu dicatat ya. Karena kaidah khusus ini seperti yang saya kemukakan di awal, tidak sama kadang-kadang. Antara surah ini dengan surah yang lain itu tidak sama. Jadi perlu dicatat, di surah ini kaidah khususnya apa, nanti di surah lain belum tentu bacaannya berbeda. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Jadi tergantung kaidahnya. Ibrahima. Kalau Ibrahim ini, Hisham itu membacanya dengan fathil ha. Jadi karena ada perbedaan antara Hisham dan Ibnu Zakwan dalam membaca kata Ibrahim, maka kalau Hisham adalah perawi pertama, jadi Hisham ini bacaannya dibaca duluan, yang memfathahkan ha dan mengganti ya menjadi alif. Him menjadi ham. Jadi riwayat Hisham dibaca dulu. Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kemudian nanti diulang lagi bacaan Ibnu Zakwan dengan seperti biasa. Fi Ibrahim gitu. Kemudian ada bura'u minkum. Di sini mim jamak aman ya. Mim jamak aman semua, tidak ada perbedaan. Jadi tidak perlu dipikirkan. Bura'u. Nah, ini di sini kan ada mat muttasil, dibaca 4 harakat ya. Sebetulnya di sini ada kombinasi wajah yang berbeda-beda. Tapi dipraktekkan dalam satu sisi saja sudah cukup ya, biar jenengan tidak terlalu bingung. Kemudian syai'. Nah, syai' ini juga ada kombinasi beberapa wajah ya, lebih dari tiga wajah, tapi dibaca 2 harokat boleh. Jadi misalnya mau berhenti di syai' itu kita baca 2 harokatnya boleh. Min syai' itu boleh. Ada juga yang menggunakan raum. Raum di sini tinggal kita ganti sukunnya syai' ini dengan syiddah, kemudian kita tekan. Kita kasih tekanan. Syai' min syai'. Nah, gitu aja. Dan ada beberapa wajah yang lain. Tuh. Tapi kalau misalnya bingung, dibaca seperti biasa saja sudah cukup ya. Min syai' 4 harokat. Kemudian ada yang lain loh, sampai mulai dari ayat 6 sampai selesai ini ikhtilafnya sangat sedikit. Jadi sebetulnya tidak banyak ikhtilafnya. Uswatun juga tadi kita udah tahu bacanya iswatun. Kemudian idza ja'akum itu kita juga sudah tahu. Kalau Hisham membaca dengan fathah, Ibnu Zakwan membaca dengan imalah. Dan di bawah juga ada ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka, misalnya seperti itu. Bacaan Ibnu Zakwan. Ya.
Hisham, Fathah, Ibnu Zakwan, Imalah. Sudah. Jadi simple sebetulnya. Kalau misalnya dengan menulis sesuai dengan kaidah usuliyah yang ada pada surahnya, jadi kan tidak perlu pusing-pusing ya. Tidak perlu pusing-pusing, tinggal perhatikan aja yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah matnya, yang kedua hamzahnya kalau ada. Kemudian idghamnya seperti apa, mim jamaknya seperti apa kalau ada. Kemudian kaidah khususnya ada atau tidak, ya, dan beberapa kaidah-kaidah yang lain seperti kalau di sini tambahannya tadi syai, ada jaa dan lain sebagainya. Dalam setiap imam itu tidak sama, ya, tidak sama. Kaidah usuliyahnya tidak sama. Jadi penjelasan umumnya seperti itu, ya, kira-kira. Kita akan coba baca sampai selesai ya. Jenengan boleh menyimak, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Karena ada ikhtilaf pada kata ja'akum, maka kita harus mengulang dari awal. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Jika tidak ada ikhtilaf, kita lanjut. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى
حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. Nah, Ibrahim yang di bawah ini tidak ada perbedaan, ya. Seperti tadi saya sebutkan, jadi tidak pasti, kalau kaidah khusus itu kita tidak bisa memastikan dalam surah itu ada perbedaan apa tidak. Ini bahkan satu surah, ini yang Ibrahim di bagian bawah ini tidak ada perbedaan. Jadi kita baca seperti biasa. Ini saya masih baca riwayat Hisham, jadi Hisham pun baca Ibrahim di bagian ini. Yang di atas tadi, fi Ibrahim. Ya, jadi beda. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Kita ulang lagi untuk membaca ikhtilafnya Ibrahim, ya. Ibrahim yang di atas. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ada idza jaa, kita ulang lagi dengan riwayat Ibnu Zakwan bil Imalah. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubay'anaka 'ala an la yushrikna billahi shay'an 'ala an la yushrikna بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Shadaqallahul azim. Kira-kira seperti itu contoh prakteknya ya. Nanti berarti untuk UTS materinya juga sampai pada qiraat Ibnu Amir ini ya teman-teman. Tapi insya Allah soalnya hanya ada 5 dengan 3 soal teori
pilihan ganda semuanya, jangan khawatir. Kemudian dengan 2 soal itu menebak bacaan melalui suara yang diperdengarkan. Jadi hanya 5 soal untuk UTS. Ya, dan nanti ada waktunya kita UTS-nya juga menggunakan Google Form, insya Allah nanti akan saya kirim sesaat sebelum mengerjakan. Jadi ada waktunya mungkin sekitar hampir lebih dari 30 menit lah, insya Allah 40-an menit. Kira-kira sekitar itu dengan soal, dan jenengan tetap boleh lihat referensi ya, semua soal yang mudahkan dan semuanya pilihan ganda, tidak ada yang uraian gitu ya. Jadi teman-teman boleh sambil belajar, sambil yang punya PR revisi silahkan direvisi. Untuk yang presentasi kemarin insya Allah nanti prakteknya akan saya kirim rekaman suara saja ya, insya Allah ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya, mudah-mudahan ada yang bisa